Parlemen Aljazair mengeluarkan persetujuan mengizinkan negara untuk berperang melawan Israel membela warga sipil Palestina. Pengumuman siap perang ini dihasilkan dari kesepakatan bersama warganya. Voting dilakukan dan 100% menyepakati perang melawan Israel. Dengan ini, Aljazair menjadi negara kedua yang mengumumkan secara terbuka untuk memerangi Israel setelah Yaman. Sinyal untuk bergabung di medan perang ini cukup berbahaya, mengingat negara dari benua hitam ini memiliki sejarah panjang dalam medan pertempuran. Angkatan militernya pun tidaklah main-main, mengingat mereka juga dekat dengan proksi Rusia dan Cina, serta pernah menjadi bagian dari imperium besar yang pernah eksis di dunia. Mari kita mengecek bersama sejarah sampai kekuatan militer negara ini. Aljazair dulunya pernah menjadi bagian dari Imperium Ottoman. Dan semua orang tahu, Ottoman pernah menjadi kekuatan tiada tara, melintasi dua benua. Ottoman Aljazair adalah salah satu wilayah Imperium Ottoman yang kekuatan angkatan perangnya cukup mematikan. Aljazair ini adalah sebuah negara di pesisir Laut Tengah Afrika Utara, dan Ottoman melebarkan sayapnya di Afrika termasuk lewat Aljazair. Kekuatan militer Aljazair di masa lampau mencakup berbagai elemen yang membantu mereka menjadi kekuatan yang tangguh di medan perang. Salah satu unsur penting yang dimiliki Aljazair adalah kavaleri yang kuat, terdiri dari kuda dan kereta yang dapat memberikan keuntungan dalam kecepatan, momentum, dan ketinggian selama penyerangan. Memberikan keunggulan dalam membawa peralatan, logistik, dan barang rampasan dari serangan yang sukses. Seorang pemanah yang terampil dapat menimbun anak panah di bawah tumpukan pasir, mengejek musuh untuk mengejar, dan menembak mereka sambil mundur. Kavaleri ringan Aljazair bisa mengejar musuh yang mundur dengan ditutup oleh perisai. Penggunaan kuda, unta, dan hewan beban lainnya memainkan peran penting dalam logistik di wilayah gurun panas Aljazair yang membutuhkan sumber air yang sangat penting. Seiring berjalannya waktu, perang suku pun berlanjut di gurun Aljazair dan beberapa suku menerima Islam saat mereka bertemu untuk berdagang. Ekspedisi yang lebih besar menghasilkan hubungan perdagangan baru dan menuliskan pengamatan penting yang membantu dalam menggambar peta dan menyebarkan ternak dan kuda di wilayah ini. Kemudian, negara-negara penerus menggunakan senjata seperti senapan, pedang, helm, dan perisai logam dalam perang mereka. Tentara Prancis merebut Aljazair di tahun 1830 dan menghadapi penentangan yang panjang dan pemberontak Aljazair yang dipimpin oleh pemimpin perlawanan Abd el-Kader. Penaklukan Aljazair oleh Prancis memerlukan taktik bumi hangus dan menyebabkan kerugian besar di antara penduduk asli. Tentara Prancis merekrut pasukan dari Aljazair, terutama dari suku Berber dan Arab. Pasukan Aljazair terlibat dalam berbagai kampanye kolonial dan peperangan Prancis, serta membantu dalam Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, Prancis mulai mewajibkan warga Aljazair untuk dinas militer untuk mengisi perekrutan. Perang Dunia Kedua menyaksikan lebih banyak orang Aljazair bertempur di Angkatan Darat Prancis, dan perang berlanjut setelah itu. Kemudian, pada masa-masa modern, Aljazair terus mengembangkan kekuatan militernya dan menjadi negara yang memiliki peran strategis dalam kawasan tersebut. Peningkatan dalam teknologi militer, kemajuan dalam taktik dan strategi, serta fokus pada modernisasi telah membantu Aljazair mempertahankan kekuatan militer yang signifikan di masa sekarang. Negara ini terus beradaptasi dengan ancaman baru, memperkuat keamanan nasional dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas wilayahnya.